puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kesuksesan untuk hadir bersama-sama di kampus Umbri dalam kegiatan Forum Asa dan Prestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Umbri tahun 2025. Selawat dan salam dan kemuliaan dikirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sama-sama kita muliakan Bapak Ibu wakil dekan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Tim TPTM beserta seluruh kafilah MTQ Mahasiswa Nasional Umbri tahun 2025 yang hadir bersama kita. Biro Kemahasiswaan Umbri, ada Bung Erik, ada Kak Elia, Bung Erik, Bang Kadir, ada Ola. Kita berikan dulu aplaus dan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua TPTM kita, Pak Wide. Tentunya yang saya banggakan adalah rekan-rekan mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau tahun 2025. Sekali lagi saya sampaikan, bukan mahasiswa 2025 saja, tapi semua penerima beasiswa di tahun 2025. Berarti dari angkatan-angkatan sebelumnya juga kita kumpulkan hari ini. Pertama saya ingin sampaikan adalah tadi adalah performa daripada kafilah MTQ Mahasiswa Nasional dari Umbri yang akan diberangkatkan ke Banjarmasin hari Ahad besok untuk bertanding dari Senin sampai hari Kamis nantinya. Kita doakan bersama-sama semoga rekan-rekan kafilah Umbri bisa membawa juara nanti pulangnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua saya ingin sampaikan kepada Bimawa agar langsung mengabsen mahasiswa. Absen aja lah. Absen ini penting, absen ini karena yang tidak hadir hari ini itu dianggap mengundurkan diri dari penerima beasiswa. Maka kita pastikan yang hadir hari ini itu adalah yang beasiswanya akan kita pertahankan. Silakan sampaikan kepada temannya, di grup temannya, grup kelasnya yang penerima beasiswa yang tidak hadir hari ini bahwa siap-siap beasiswa besok ada lagi. Totalnya mahasiswa berapa, Bang Kadir? Nah, hari ini totalnya itu dalam hitungan kita ada 1.000 lebih. Dari 14.000 mahasiswa Umbri hari ini, maka bagian yang tidak dapat beasiswa itu lebih banyak yang siap menggantikan posisi Anda. Nah, ini jadi masalah nih. Maka pada pertemuan ini saya ingin sampaikan bahwa selamat kepada Anda semua yang hari ini masih mendapatkan kepercayaan sebagai penerima beasiswa tahun 2025. Sekarang saya ingin coba, saya izin ke depan, Bu Orek ya. Saya ingin cek fakultas saja ya, cek fakultas, mana fakultasnya yang hadir, mana yang tidak hadir. Dari Fakultas Teknik, angkat tangan. Penerima beasiswa dari Fakultas Teknik. Oke, cukup lumayan. Silakan turunkan lagi. Fakultas MIPA dan Kesehatan, ini harusnya lebih banyak. Oke, di belakang itu keperawatan ya. Yang dari MIPA-nya tidak ada. Yang dari MIPA-nya saja. Harusnya MIPA-nya juga banyak. Yang fisika mana fisika? Oke. Terus dari Fakultas Hukum. Oke, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ramai ya nanya Bu Linda ya. Fakultas Komputer. Oke, Fakultas Komunikasi. Oke, Fakultas Studi Islam. Ramai juga anak Bu Wahyi. Terus Fakultas FKIP.
Oke, fakultas kedokteran ada? Kedokteran? Oh, ada ya. Ada fakultas yang belum disebutkan? Sudah semua ya? Oke. Rekan-rekan sekalian, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa Anda adalah mahasiswa UMRI yang beruntung hari ini mendapatkan beasiswa. Beasiswa berbagai sumber kita kumpulkan hari ini. Baik itu dari pemerintah Provinsi Riau, itu berarti tahun 2024 ke atas, 2025 minta maaf tidak ada beasiswa Pemprov Riau, kena APBD lagi defisit katanya seperti itu. Beasiswa KIP, beasiswa bank-bank mitra, beasiswa Lazismu, beasiswa dari BI, beasiswa BSI ada ya, BSI, dan semua penerima beasiswa kita kumpulkan hari ini. Memang UMRI belum bisa memberikan beasiswa full kepada seluruh mahasiswa UMRI, tapi kita berusaha untuk menjalin kerjasama untuk bisa memberikan beasiswa dengan berbagai kerjasama-kerjasama yang kita upayakan. Dan kita dari kampus-kampus yang ada baik di Riau maupun mungkin di Sumatera ini, kampus UMRI yang paling banyak penerima beasiswanya, ada 1000 lebih. Tepuk tangan dulu. Tapi memang berbeda-beda skema. Ada yang dapat biaya hidup dari KIP, ada yang hanya biaya kuliah saja, ada yang hanya bantuan pendidikan dapatnya. Tapi apapun itu sudah meringankan beban orang tua kita untuk membayar biaya kuliah. Betul ya? Yang kedua saya ingin sampaikan adalah rasa syukur Anda harus ditingkatkan. Kenapa? Di antara 14.000 mahasiswa UMRI, Anda 1.000 di antaranya. Berarti Anda sudah mengalahkan sekitar 14 orang yang juga mungkin berhak menerima beasiswa. Itu Anda kalahkan dan Anda mendapatkan beasiswa itu. Masih ada yang sholatnya bolong-bolong? Masih? Nah, ini tanda nggak bersyukur ini atas dapat beasiswanya ini. Masih ada yang IP-nya di bawah 3? Kalau ada di bawah 3 langsung cut ini Bang Gadir. Oke, itu yang kedua. Anda harus lebih banyak bersyukur dibandingkan teman-teman yang tidak beasiswa. Bukti syukurnya apa? Anda harus lebih rajin ibadah, rajin belajar, rajin membantu orang tua dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan positif itulah bentuk rasa syukur kita. Yang ketiga saya ingin sampaikan adalah keuangan negara hari ini lagi tidak baik-baik saja. Keuangan pemerintah provinsi, kabupaten kota, sumber-sumber pendanaan kita tidak baik-baik saja. Tandanya apa? Kuotanya semakin lama semakin kecil, bahkan tidak ada. Teman-teman Anda yang hari ini tahun 2025 merasa rugi karena tidak ada lagi beasiswa Pemprov. Yang dari bidik misi Pemprov tahun 2024, angkat tangan. Bidik misi Pemprov tahun 2024, yang lolosnya 2024. 1, 2, tinggi-tinggi lah, masih pagi, insya Allah masih aromanya masih oke gitu kan. Sedikit menghadir kita ada 100 lebih kan, 80 ya. Nah, ini kayaknya nggak nyampai. Makanya saya ingin betul-betul pastikan absen ini berjalan. Yang tidak nanti hadir pada hari ini akan kita panggil khusus dan kita berikan surat peringatan. Kalau memang dia tidak berkenan kita langsung coret. Kenapa? Karena masih banyak rekan-rekan Anda. Sekarang saya tanya sama Anda, jujur. Kira-kira di kelas Anda masih ada tidak temannya yang layak mendapatkan beasiswa tapi tidak dapat beasiswa? Ada kan? Itu bukti bahwa mereka menunggu kapan teman saya yang tidak produktif itu diganti dengan saya. Maka penting keseriusan ini hari ini kami hadirkan dalam rangka mewujudkan sebuah asa kita bersama dalam rangka mempertahankan prestasi dan beasiswa yang Anda miliki.
Yang ketiga saya ingin sampaikan adalah sewaktu Anda penerima beasiswa dengan tidak penerima beasiswa sama saja hasilnya, kira-kira yang ngasih beasiswa rugi atau tidak? Rugi kan? Sewaktu yang kualitas Anda sama saja dengan yang tidak dapat beasiswa, pemberi beasiswa rugi atau tidak? Rugi. Itu yang pertama. Yang ketiga, jangan sampai Anda bertahan terpaku pada posisi saya kena susah Pak, kena miskin aja, tapi Anda tidak mau berprestasi. Tetap aja Anda tidak layak untuk dapat beasiswa. Tidak ada alasan miskin tidak berprestasi dikasih beasiswa, tidak ada. Tapi miskin berprestasi itu layak dapat beasiswa. Maka pastikan diri Anda layak untuk mendapatkan beasiswa ini diperpanjang. Ini tolong yang di belakang dibagi agak ke sini supaya agak dekat. Yang belakang-belakang itu nggak dengar nanti. Hitungan 3, kalau nggak berubah, kalau nggak pindah ke depan ke sini, nggak usah masuk dalam tenda ini. 1, 2, 3. Anda disuruh itu susah betul, lama betul loadingnya. Ini untuk Anda kok. Kegiatan ini untuk Anda. Kita memastikan bahwa Anda betul-betul sebagai penerima yang layak untuk menerima beasiswa. Yang berikutnya saya ingin sampaikan adalah, kira-kira sewaktu Anda hari ini menerima beasiswa, ada yang mau mengundurkan diri enggak? Angkat tangan, ada yang mau mengundurkan diri? Biar kita gantikan, karena masih banyak teman-temannya yang butuh. Kami nggak dapat caranya nih. Ini dalam rangka mencari cara untuk menggantinya. Ada yang mau ganti enggak? Oke, sepakat, kita tidak ada yang ingin ganti. Tapi yang tidak hadir hari ini, tidak merespon undangan hari ini, saya pikir itu layak kita ganti sebagai penerima beasiswa. Berikutnya saya ingin sampaikan adalah, kami punya data mahasiswa yang sudah memberikan kontribusi positif terhadap kampus. Dari sisi prestasi, organisasi, maupun dari sisi keaktifan memberikan konseling. Mahasiswa Tahfiz mungkin dia sebagai mentor, dan dia sebagai mentor yang aktif itu sebagai salah satu kontribusi positifnya. Mahasiswa yang ikut kegiatan prestasi mahasiswa, PKM, P2MW, termasuk ini kafilah, MTQ, dan lain sebagainya, itu termasuk kontribusi positifnya. Tapi ada mahasiswa yang tidak mau tahu terkait dengan kewajibannya berkontribusi positif. Ada kan? Ada? Mari kita bukakan datanya. Pak Kadir sudah punya data. Kami akan panggil setelah ini, pertemuan ini, rekan-rekan mahasiswa yang tidak ada kontribusi positifnya terhadap prestasi mahasiswa UMRI. Berarti itu akan menjadi tahapan evaluasi yang akan kita lakukan. Kami hadirkan wakil dekan di sini dalam rangka memberikan respon itu, baik di prodi, di fakultas, di universitas. Anda tidak nampak prestasi apapun, maka siap-siap beasiswa Anda akan kita evaluasi. Ini mohon dipastikan betul. Luaran dari pertemuan hari ini adalah rekomitmen. Sudah ada dikasih link, Bang Kadir? Habis ini kita akan kasihkan link untuk mengupload rekomitmen Anda semua. Rekomitmen itu adalah Anda akan memberikan kontribusi positif dalam setiap kegiatan UMRI, dan intinya, kalau Anda tidak mau tahu dengan proses prestasi yang ada di kampus ini, maka Anda secara sukarela melepaskan beasiswanya. Itu intinya. Ini sudah tahun ke tahun kita lakukan, tapi evaluasinya ini akan semakin ketat di tahun ini. Tahun kemarin melalui Kaprodi sudah memberikan rekomendasi. Anda sudah merasakan ada temannya yang tidak diperpanjang beasiswanya? Ada nggak?
Ada kan? Itu evaluasi dari Kaprodi. Hasil evaluasi Kaprodi kita akan cocokkan data universitas, dan masih ada rekomendasi Prodi masih dilanjutkan, tapi di universitas tidak ada prestasi apapun yang dia lakukan. Maka ini juga penting kami bukakan datanya nanti, sehingga prestasi-prestasi itu penting Anda ikuti. Sekarang saya tanya, yang angkatan 2004 sampai 2022 yang ikut PKM, angkat tangan. PKM. Oke, hanya 1% mungkin ya. Yang ikut gila, PKM, P2MW, PPK Ormawa, Entrepreneur Award, angkat tangan. Yang ikut program itu. Ini angkatan berapa? 2025. Oke. Terus yang ikut prestasi olahraga, Komnas, Porprov, lomba-lomba olahraga, ada jangan? Oke, 1, 2, 3. Terus yang ikut prestasi, apa prestasi lagi ya? Apa? Oh, MTQ ini, ada orang ini ya. PPK Ormawa. PPK Ormawa udah disampaikan tadi. Ada lagi prestasinya, Bu? Atau ada prestasi yang belum disebut? Ada? Tidak ada ya? Nah ini, berarti masih banyak yang tidak ikut dan tidak peduli dengan prestasi itu. Mengikuti program-program itu akan mengamankan beasiswa Anda setahun. Maka hari ini Anda ikut programnya, maka selama setahun nanti itu akan mengamankan posisi beasiswa Anda. Kenapa kami membutuhkan ini? Ini bukan keinginan kami, teman-teman semua. Tapi ini laporan kami kepada orang yang memberikan dana beasiswanya kepada Anda. Jangan sangka kami ini hanya memberikan data mahasiswa, terus Anda dapat beasiswa tiap semester, terus kami tidak dimintai laporan. Kami dimintai laporan. Apa prestasi dari mahasiswa yang menerima beasiswa yang disalurkan oleh UMBRI? Sewaktu kami tidak bisa menyantumkan prestasi Anda, itu kami jadi masalah. Maka daripada UMBRI bermasalah, bagus beasiswanya gantikan kepada yang berprestasi, gitu kan? Ini jadi masalahnya. Maka kita sama-sama kerjasama. Mahasiswa kader ada? Mahasiswa kader? 1, 2 saja, 3, 4. Ini 5, 6. Ini kader lebih lagi nanti apanya? Tuntutannya. Karena dia harus aktif di Ortom Muhammadiyah. Kami harus laporkan. Mahasiswa kader ini dari Perserikatan Muhammadiyah. Kami harus laporkan apa kegiatan prestasi dari mahasiswa-mahasiswa itu. Tiap semester, sebelum ini yang KIP sudah dapat biaya hidup kan? Sudah terima ya? Ada yang belum? Yang baru belum, karena Anda masih baru. Yang sudah, yang ongoing, sudah ya? Anda tidak akan terima biaya hidup kalau kami belum upload laporan. Jadi pastikan itu. UMBRI tidak upload laporan, maka biaya hidup Anda tidak akan cair. Kami harus upload laporan juga. Makanya setiap semester tugas Bimawa itu adalah merekap semua prestasi, dilaporkan kepada para pemangku pendanaan. Maka hari ini kita akan rekomitmen kembali. Kita sama-sama membantu. Anda membantu dari sisi prestasi Anda, kami membantu dalam sisi laporan, sehingga kami tidak memberikan laporan fiktif, dan proses ini bisa kita jalani dengan sangat baik. Prestasi Anda juga membantu branding kampus menjadi lebih baik. Branding Anda untuk diri sendiri juga layak sebagai penerima beasiswa, dan kami juga mudah melaporkan kepada penyandang dana prestasi-prestasi yang Anda dapatkan. Seperti itu.
Maka pertemuan ini tidak hanya habis di hari ini, akan ada pertemuan lanjutan nanti di dalam grup. Anda akan isi rekomitmen. Rekomitmen itu pakai jangka waktu, Anda harus upload. Nanti setelah upload rekomitmen, kami akan cek lagi rekomitmennya seperti apa isinya, dan itu menjadi dasar kami, laporan kami bahwa Anda akan berprestasi ke depannya. Karena itu diminta sama mereka. Kalau tidak berprestasi, ganti. Kalau mereka ingin tetap diperpanjang, pastikan mereka berkomitmen untuk berprestasi. Maka hari ini kita minta rekomitmen dari Anda kembali, ditandatangani di atas materai 10.000. Itu tanda bahwa dia berkekuatan hukum, bahwa sewaktu nanti Anda betul-betul tidak berprestasi, tidak mau terlibat prestasi, Anda diganti, itu tidak ada permasalahan di belakang hari. Itu dia. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Halo, bisa dipahami? Oke, itu yang penting bagi kita. Yang berikutnya adalah, Pak, saya tidak bisa Pak untuk menulis sebuah proposal baik, atau pembimbing saya tidak ada. Anda bisa lapor sama wakil dekan, atau Anda punya cara lain. Hari ini kan kita punya media digital semua, ya kan? Anda mempromosikan UMRI sehingga menjadi agen promosi, duta-duta promosi UMRI, itu juga prestasi. Tapi ada yang Anda lakukan, sehingga itu bisa kami pantau, bisa kami lihat, bisa kami data, sehingga itu bisa kami laporkan. Tapi kalau Anda seperti ditelan oleh kegelapan, sehingga tidak nampak kami apa yang Anda lakukan, tapi setiap semester Anda harus dibayarkan SPP-nya, ini jadi masalah. Jadi kami ingin dalam proses ini Anda tunjukkan bahwa Anda sebagai penerima beasiswa ada prestasi yang bisa Anda tonjolkan untuk jadi laporan ke depannya. Mungkin itu dari saya di awal ini. Mungkin kita nanti buka sesi diskusi bagaimana caranya berprestasi itu. Ini 2025 ya. Pastikan Anda nanti di semester 1 tidak, semester 2 mungkin nanti sudah mulai. Di tahun 2026 nanti, di Februari, Maret itu sudah masuk pembukaan proposal-proposal kemahasiswaan, yaitu PKM, P2MW, PPK Ormawa, itu akan muncul nanti. Pantengin aja IG-nya Bimawa atau IG-nya Humas, IG-nya Kampus UMRI. Nanti Anda akan dapat informasi di sana. Silakan nanti diajukan proposal-proposal yang bisa dijadikan sebagai dasar prestasi. Karena kalau Anda apatis, tidak relate dengan informasi-informasi itu, maka di saat itulah Anda akan menjadi permasalahan dari beasiswanya. Ini penting semuanya untuk bisa dipahami bersama. Mudah-mudahan yang di belakang, suara saya dengar ya? Paham ya? Karena saya takutnya nanti yang di belakang, kami nggak tahu Pak, karena saya lagi scroll HP. Nah itu kan. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini membawa perubahan yang signifikan. Bayangkan saja, ada 1.000, masing-masing satu orang itu mempromosikan UMRI di IG-nya umpamanya, dan sewaktu IG-nya di-upload dan itu punya follower minimal 100, berapa banyak informasi positif tentang UMRI bisa kita dapatkan. Itu minimal ya. Maka mari sama-sama kita bergandengan tangan. Anda mudahkan kami dari sisi prestasi Anda, kami mudahkan Anda dari proses pencairan beasiswanya, dan kami juga terbantu dalam menuliskan laporan tentang Anda nantinya. Hari ini Anda pernah diminta laporan, tidak ada kan? Tidak ada kan? Karena laporan Anda itu direkap dari semuanya yang dilakukan. Rekapnya itu dari mana? Dari IP Anda. Itu dari sistem smart kita, itu sudah dapat. Apalagi dari data yang mengajukan proposal-proposal prestasi mahasiswa, dari daftar mahasiswa yang ikut lomba-lomba olahraga, dari daftar mahasiswa yang ikut jadi duta-duta promosi, daftar mahasiswa sebagai mentor tahfiz UMRI. Itu data itu yang kami ambil. Oh saya Pak juara di apa? Di
luar sebagai stand up comedy umpamanya, nah itu prestasi. Tapi Anda harus daftarkan ke wakil dekan akan upload nanti ke sistem kita, ada SIM card MAWA namanya, disitulah nanti proses itu kami ambil. Jadi kalau Anda punya prestasi di luar, silakan diuploadkan oleh wakil dekan, laporkan ke wakil dekan, sampaikan sertifikatnya, sampaikan foto Anda penerima hadiahnya, nanti akan diupload ke dalam sistem SIM card MAWA kita, itu akan diakumulasi sebagai sebuah prestasi. Bahkan saking mudahnya hari ini, prestasi Anda bisa dikonversi sebagai SKS. Anda ikut PKM, lolos PKM, pendanaan, itu dikonversi. Bisa sampai 7 SKS loh konversinya. Bayangkan, Anda bisa mengkonversi sebuah proyek itu dengan mata kuliah. Begitu kami menghargai. Apalagi hanya sebatas beasiswa yang Anda dapatkan. Itu sebagai awal ya. Kita lanjutkan untuk diskusi. Kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan agar kita bisa maksimalkan dalam proses pertemuan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.